Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas meme token ya yang banyak teman-teman request. Ada Melania, lalu ada Bong, kemudian Apu, Manyu, lalu ada Bloom, dan juga ada Myro. Thank you banget buat teman-teman yang udah nulis koin requestan kalian di kolom komen. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Dan kita akan mulai langsung pembahasannya dari Melania. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 4000. Congratulations karena seminggu terakhir Melania udah naik sampai dengan 27% ke level 4000 rupiah. Kalau kita lihat secara movement in the long run, ini udah turun cukup panjang sih token ini ya. Bahkan dari 138.000 rupiah, itu sekarang cuma diperdagangkan di kisaran 4.000 rupiah. Secara maksimum supply ini harusnya tinggal 200 juta token lagi itu mencapai maksimum supply-nya. Jadi ya kurang lebih 82-83% yang sudah beredar sejauh ini. Untuk pasarnya sendiri bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, Getcoin, lalu ada KuCoin, HTX, Crypto.com, BingX, dan kawan-kawan. Token ini adalah token yang menggunakan nama ibu negara ya dari Presiden Trump, dan sebenarnya proyeknya yang dibangun itu nggak ada. Ini hanya meme token yang diciptakan hanya memanfaatkan hype waktu pemilihan Presiden Trump, waktu pelantikan gitu. Dan kalau kita lihat dari segi holdernya, token ini dipegang oleh beberapa holder besar dengan kepemilikan sampai 18%, 17%, 13%, 12%, dan juga 12%. Dan baru sisanya ini masuk ke pool dan juga di beberapa wallet exchange. Wintermute masih punya, tapi kepemilikannya hanya 2,4% saja dari total keseluruhan token yang ada. Dalam artian bahwa token ini tuh sebenarnya masih dimiliki atau di hold oleh beberapa holder besar. Dan holder besar ini kalau kita perhatikan mereka hold token, tidak terlalu banyak melakukan aktivitas pergerakan atau penjualan tokennya gitu. Jadi bisa dibilang mayoritas ini holder. Lalu gimana, apakah token ini bakalan menarik atau enggak? Ya sebenarnya sebagai meme token kita sendiri nggak terlalu bisa berharap banyak ya, karena apalagi sekarang kan sentimen terkait dengan Melania kan juga udah nggak ada. Karena Presiden Trump juga udah kepilih, lalu apa news yang bisa membangkitkan ataupun apa news yang bisa membuat kayak Melania ini hype lagi. Tentu saja perlu kita cermati. Nah, kalau kita perhatikan secara kondisi market ya saat ini, Bitcoin overall mulai dalam tahap koreksi. Jadi pergerakan Bitcoin udah mulai koreksi. Kemudian Bitcoin dominance itu berada di level titik terbawah. Bitcoin dominance itu sudah turun 4,11% sejauh ini dalam 24 jam terakhir. Ini harus kita waspadai. Kita harus wanti-wanti karena Bitcoin dominance ini bisa naik kapanpun. Kalau seandainya hal tersebut terjadi, maka ini akan menyebabkan kayak tekanan gitu untuk banyak altcoin. Maka dari itu, kalau seandainya Bitcoin dominance sudah mulai mengalami kenaikan, maka teman-teman yang pegang altcoin, meme token itu harus berhati-hati karena pasti akan ada tekanan jual. Oke ya, semoga bisa ditangkap sedikit tentang outlook dari kondisi market. Kalau teman-teman bingung, silakan teman-teman itu bisa mampir ke komunitas Telegram kita. Linknya itu ada di kolom deskripsi karena aku sudah update secara keseluruhan gimana kondisi dari market Bitcoin dan juga altcoin ya di periode di video tanggal 17 Juli 2025. Teman-teman silakan simak. Bisa cek di YouTube juga. Itu. Kalau secara teknikal, Melania udah naik lumayan tinggi dengan area support yang paling dekat sejauh ini itu ada di sini. Sorry, ini kita bikin blok. Nah, ini adalah area support untuk Melania yaitu di 0,22 dolar. Seandainya kalau dia turun, maka dia akan berpotensi untuk mengunjungi area level support tersebut. Jadi menurut saya jangan terlalu FOMO ya. Secara long run ini terbilang downtrend. Kemarin baru naik sedikit itu kayak hiburan kecil. Tapi sebenarnya ini belum cukup teman-teman. Untuk teman-teman yang udah loss, ya itu adalah bagian dari resiko. Ya, jadi menurut saya sih udah nggak layak buat hold juga untuk token ini. Kalaupun dia ada retracement naik,
Itu sangat-sangat tergantung dengan kondisi Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Ya, kalau Bitcoin dominance-nya turun, itu bagus buat altcoin, tapi dengan syarat Bitcoin-nya nggak boleh dump. Itu. Kalau kita lihat sih secara movement sejauh ini udah waktunya buat profit taking buat Melania. Smart money-nya sempat mengalami lonjakan di perdagangan tanggal 16 kemarin. Ya, tapi sekarang udah ada aksi profit taking gitu. Jadi mungkin tunggu dulu dia sampai 0,22 baru kita bisa tentukan apakah Melania ini cuma akan ngetes area support di sini atau dia bisa naik ya, atau dia malah lanjut mengalami fase penurunan ke all time low berikutnya gitu. Jadi ini benar-benar sangat krusial. Dari saya sendiri pantau aja area support 0,22. Kalau berhasil dipertahankan ada opportunity untuk rally, artinya balik naik. Tapi kalau gagal, maka siap-siap dia bisa create new all time low baru. Next kita akan bahas Bong. Bong juga salah satu yang performanya bagus 7 hari terakhir. Bong udah naik 78%. Congratulations bagi teman-teman yang udah cuan. Bahkan sebulan terakhir dia udah naik 146%. Ini konsisten banget ya. Bong merupakan sebuah project dengan tema anjing dari blockchain Solana. Cukup bagus secara engagement ya, volume apa namanya viewsnya itu bagus banget, terbilang masih sangat-sangat tinggi, tapi tidak ada pembaruan yang sangat signifikan terhadap proyeknya. Kalau kita perhatikan dari Solscan, token ini tuh dipegang paling banyak oleh retail dengan komposisi yang cukup merata. Pertama ada di Binance dengan kepemilikan 7,8%, lalu ada Bong Wallet, kepemilikannya hampir 5%, lalu ada Bong Stake Pool 4,4%, sisanya ada Robinhood, kemudian Bithumb, Bybit, Binance, itu yang pegang token ini. Jadi kalau kita bisa bilang token ini tuh terdistribusi cukup merata. Tapi yang pegang paling besar itu adalah exchange, artinya para retail gitu. Kalau harganya mengalami lonjakan itu udah bagus banget, udah keren banget. Jangan lupa buat profit taking dan jangan terlena. Bong sendiri sudah hampir mencapai maksimum supply-nya. Ya, jadi secara supply maksimal untuk Bong itu adalah 88 triliun, sementara yang beredar adalah 80,91 triliun token. Pasarnya bisa diperdagangkan di Binance, Bybit, Coinbase, Upbit, OKX, Bitget, Maxi, Get.io dan kawan-kawan. Jadi udah sangat-sangat luas lah perdagangannya seperti itu. Lalu gimana untuk price action? Apakah ini ideal buat masuk lagi? Kalau aku perhatikan, Bong ini sudah mencapai resistance, teman-teman. Jadi udah mencapai resistance di 0,04 kali 3982. Ini adalah resistance sideways yang cukup panjang pada Bong. Ingat, Bong punya memori yang cukup cukup bisa ditebak ya. Udah 3 kali pernah menyentuh area tersebut. Hanya sekali yang berhasil dilampaui dengan powerful yaitu di Desember 2024. Sisanya Bong kena reject di area resistance. Pertanyaannya adalah akankah Bong mampu breakout dari level 0,04 kali 398 sekian dolar ini dan mungkin bisa naik mencapai level 0,04 kali 62 seperti yang sebelumnya di Desember 2024. Perlu teman-teman pantau gitu. Volume smart money overall sangat bagus. Saat ini bagus banget ya, tapi itu saya ingatkan buat teman-teman jangan FOMO karena ini udah di resistance, sangat rawan sekali ada aksi profit taking. Jangan-jangan dia setelah ini akan kembali koreksi atau even dia naik sedikit and then dia koreksi. Jadi kalau teman-teman udah sempat beli sebelumnya, udah sempat cuan, ini kesempatan kalian buat profit taking. Ya, profit takingnya nggak perlu panik, nggak perlu semua. Teman-teman sesuaikan aja dengan kondisi. Kalau teman-teman melihat ada opportunity buat naik, bisa profit taking bertahap. Karena yang saya perhatikan sementara ini belum ada candle pembalikan arah di daily time frame-nya. Dalam artian Bong ini masih cukup kuat untuk rally sejauh ini. Gitu. Smart money-nya juga masih full power. Jadi kalau dia berhasil nanti menembus area 0,039 ini, ya udah, mungkin dia bisa naik lebih tinggi gitu. Tapi ini buat yang udah punya barang ya sebenarnya, teman-teman bisa hold sebentar gitu. Tapi kalau yang belum punya barang, saya rasa masuk di level sekarang itu nggak ideal. Better teman-teman tunggu harganya kembali turun. Bong punya pergerakan yang sideways dan ya level
4 kali 11 adalah area yang cukup ideal buat akumulasi. Next kita akan bahas APU. Hari ini APU Staja diperdagangkan di kisaran 3,69 rupiah. Ya, secara pergerakan sih APU udah naik 19% dalam 7 hari terakhir dan ya bisa dibilang perform lumayan. Kalau kita lihat ini project dari engagementnya lumayan oke, tapi nggak besar-besar banget. Terakhir kali mereka ada peluncuran smart contract ya di Chainlink gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu peluang bagus untuk APU bisa meningkatkan liquidity-nya. Project ini itu running di jaringan dari Ethereum. Kalau kita lihat dari maksimum supply ada di 420 miliar, sementara yang beredar adalah di 337 miliar token. Sekitar 80% sudah terdistribusi. Untuk pasarnya sendiri bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, Gate.io, BingX. Oh ya, buat teman-teman yang nyari exchange, bisa cek link di kolom deskripsi. Itu ada banyak sekali exchange yang aku pakai, dan aku juga sudah dapat special referral, sehingga teman-teman yang daftar itu bisa dapat diskon fee lebih murah untuk trading. Gitu. Jadi yang lagi cari exchange bisa coba cek di description box. Itu ya, kalau kita lihat langsung dari Etherscan, bagian holder, APU ini 19,6% sudah di burning tokennya, jadi sudah nggak beredar lagi. Sisanya itu ada dimasuk ke token governance untuk komunitas, bukan komunitas ya, developer dari project APU. Ya, di sini nama walletnya adalah We Frog in on Ethereum. It gitu ya. Jadi dia punya kepemilikan perbendaharaan sekitar 10 miliar token atau 2,3% dari total keseluruhan token yang ada. Sisanya terdistribusi di Maxi, kemudian Uniswap, Kraken, Bitget, dan beberapa wallet kripto pribadi. Jadi bisa dibilang token ini terdistribusinya itu ya lumayan oke lah, lumayan merata. Tidak dimanipulasi atau tidak dimonopoli oleh beberapa kalangan saja. Dilihat secara performance, APU belum terlalu naik juga ya. Sementara ini dia bergerak dalam sebuah potential ascending triangle pattern. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ascending triangle ini merupakan sebuah pola bullish continuation atau bullish reversal. Biasanya kalau udah muncul pola seperti ini kita perlu untuk perhatikan APU apakah masih bisa kuat naik atau seperti apa gitu. Next target untuk APU adalah di 0,03 kali 354 dolar. Itu adalah target resistance dengan area support yang perlu dipertimbangkan yaitu di 0,03 kali 17,1 dolar. Kita pakai dolar aja ya, karena dolar lebih dikit digit angkanya, kalau pakai rupiah itu banyak. Kalau kita perhatikan sih, ini adalah area support yang teman-teman boleh perhatikan. Jadi selama dia masih bisa mempertahankan area level support tersebut, ada opportunity untuk ngetes area resistance-nya. Semoga bisa terrealisasi ke depan. Next, kita akan bahas Manyu. Manyu Ethereum. Bener ya namanya ya, Manyu. Ini token baru sih. Dan teman-teman banyak yang minta dibahas. Manyu Ethereum nggak ada sih. Yang ada Manyu, Little Manyu, Manyu BNB. Kita bahas yang market cap-nya paling besar ya. Jadi Manyu itu berada di peringkat 747 di CMC. Maksimum supply token ini itu di 1 kuadriliun token. Sudah tercapai maksimalnya. Kalau kita lihat dari mereka punya sosial media, engagement-nya lumayan bagus. Oh, ini yang suka dibikin konten itu ya, yang anjing dimandiin, dibersihin, di treatment kayak orang di spa, dipijit gitu. Dibikin meme token ya, teman-teman. Tapi ya itulah, saya sendiri nggak terlalu ngikutin memang meme token yang rilis karena memang ya sifatnya itu biasanya hype sementara aja. Kalau kita lihat dari bagian holder dari Manyu itu mayoritas diperdagangkan di Maxi dan juga Uniswap. Sisanya terdistribusi merata di banyak wallet ya. Itu kalau kita lihat sih dari aktivitas di Maxi itu terbilang terus melonjak. Kayaknya token ini lagi hype
teman-teman. Itu jadi apa yang perlu dibahas. Dia bisa diperdagangkan di Maxi, Bitmart, Lbank, dan beberapa exchange lainnya. Nggak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan si Manyu. Kemarin dia awal listing langsung naik ya, spike up, naik, kemudian di sini potensial double top. Ini udah kena double top, teman-teman. Ini area konfirmasi buat Ini area konfirmasi buat teman-teman melihat apakah double top atau enggak. Ternyata benar dia breakdown, terkonfirmasi double top. Lalu arah penurunannya itu biasanya sih gini. Nah, sekarang sudah tercapai level untuk koreksi dari double top yang terbentuk gitu. Jadi area support saat ini untuk Manyu itu di berapa nih? 0,06 kali 1647 dolar. Tuh, saat ini lagi ada di support. Tapi ini belum tentu Manyu bakalan bisa balik naik ya ke atas. Bisa jadi juga setelah dia rilis and pump, ini merupakan sebuah momentum buat dia koreksi lebih dalam gitu. Seandainya dia gagal mempertahankan area 0,06 kali 1626, berarti dia bisa create new all time low. Bisa turun lebih dalam dari area sekarang. Gitu. Ya itulah, hati-hati buat teman-teman yang ada buy meme token baru, apalagi siklus market sekarang ini sangat menekan lah untuk banyak altcoin termasuk juga meme token gitu. Paling yang perform itu kayak Bitcoin so far masih sangat kuat gitu. Kalau untuk meme token ini banyak yang mendapatkan pricing sejauh ini. Itu kita akan bahas Bloom ya. Bloom ini dia salah satu token airdrop di Telegram. Kemarin kita sempat garap juga airdropnya, tapi mengecewakan distribusinya teman-teman. Karena mengecewakan ya itu harganya turun. Kalau kita perhatikan sih dari mereka punya maksimum supply untuk token ini yaitu di 1 miliar token. Yang beredar itu baru 107 juta token saja. Berarti baru 10% dari total keseluruhan token yang ada. Pasarnya bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, Get.io, KuCoin, BingX, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari mereka punya Twitter, airdropnya itu rame banget yang nonton ya, tapi menurut saya banyak orang yang kecewa lah sama project ini. Jadi apa yang bisa diharapkan dari project-project airdropnya Telegram itu terakhir kali itu cuma di Notcoin, terus di Hamster Combat ya lumayan, tapi sisanya yang sekarang-sekarang ini yang listing itu nggak terlalu bagus gitu. Jadi investor pun juga udah paham hal tersebut gitu. Kalau dari penilaian saya seperti itu. Kita coba lihat ya gimana si Bloom ini secara teknikalnya. Kalau teman-teman pakai Get.io, Bloom ini sebelumnya pernah diperdagangkan di pre-market. Artinya adalah sebelum tokennya resmi listing itu sudah bisa ditradingkan. Dan waktu itu harga openingnya itu cuma di 0,00689 saja gitu. Jadi ya bisa dibilang cukup murah lah waktu itu. Nah, setelah dia listing, harganya ternyata ada di berapa nih? 0,11 dolar ya. Sorry. Ini agak gimana gitu chartnya. Ya bener, dia sempat ada di 0,11 dolar waktu itu. And then terus dia sekarang dalam tahap koreksi. Jadi pada intinya adalah yang udah sempat beli di Get.io token Bloom ini waktu di pre-market itu dapat cuan udah lumayan. Karena kan sebelumnya itu harganya hanya di kisaran sini 0,01. Terus ternyata setelah dia resmi listing harganya bisa di 0,11 dolar. Meskipun sekarang udah turun ke 0,06 dolar. Tapi at least sudah cuan sebenarnya. Gitu. Dan sekarang kemana arah dari Bloom? Ya menurut saya sih ini kurang volatility. Cuman kalau kita lihat dari smart money-nya kok masih oke ya. Sejauh ini masih kelihatan oke sih teman-teman. Dan juga kalau kita lihat secara movement, ini nampaknya udah ada opportunity untuk sedikit retracement dari penurunan yang terjadi sebelumnya sejak
Juni tanggal 26 sampai dengan tanggal 15 Juli kemarin. Ya, jadi si Bloom ini udah breakout dari pergerakan menurun ini, dari descending channel. Ya, dan sekarang dia udah breakout naik, tapi kenaikannya itu kayak kurang nendang. Kalau kita lihat dari opportunity saat ini, selama Bloom masih bisa mempertahankan area support di kisaran 0,058, menurut saya ini masih cukup oke gitu untuk dia kembali recover retracement naik. Karena kalau kita lihat juga dari segi market cap token ini bukan ini ya. Nah, Bloom ini bukan koin dengan golongan koin market cap besar. Jadi untuk memanipulasi harganya menurut saya relatif mudah. Cuman masalahnya adalah unlock token yang masih belum jelas kapan selanjutnya. Gitu. Jadi itu dia ada opportunity buat rally, cuman nggak ada kepastian ya secara data juga nggak terlalu banyak. Kalau kita murni melihat technical ini ada opportunity gitu. Intinya kalau udah ada pegang Bloom, apalagi udah ikut pre-marketnya di Gate.io ya aman-aman aja buat teman-teman. Cuma kalau yang mau beli di harga sekarang, saya rasa cukup beresiko ya. Karena banyak ketidakpastian terhadap token ini, banyak data-data yang belum dibuka juga gitu. Mairo kita akan bahas juga, hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp406 ya. Mairo maksimum token, maksimum supply-nya itu ada di 999 juta token, yang beredar dikit lagi udah mencapai maksimal. Ada di 944 juta token. Kalau kita lihat, Mairo merupakan sebuah koin dengan tema anjing yang running di jaringan dari Solana. Secara engagement lumayan masih oke sejauh ini. Nah, kita langsung aja lihat holder terbesarnya Mairo itu adalah wallet dengan kode 7CAUI6. Dia punya kepemilikan sampai 14,73%. Dengan wallet kedua itu ada Gate.io, KuCoin, Maxi. Ya, exchange lah. Gitu. Artinya token ini sudah terdistribusi merata di para retail, tapi dia masih dipegang oleh satu pemilik besar. Nah, pemilik besar ini kedapatan beberapa kali melakukan distribusi token ke wallet ini, nomor 45. Ya, dia sempat melakukan penjualan, kemudian si wallet ini juga menerima dari berbagai macam alamat lainnya. Gitu. Jadi ada pergerakan lah istilahnya seperti itu. Tapi pergerakan ini tidak menunjukkan kalau Mairo ini dijual ke exchange gitu. Jadi so far mungkin holdernya masih tetap hold token ini. Mairo bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Raydium, Bybit, Bitget, Maxi, Gate.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Gitu. Sejauh ini proses unlock token udah harusnya minim ya. Kita lihat secara harga gimana. Kalau kita perhatikan, Mairo juga udah lumayan naik ke area 0,028 dolar. Sejauh ini level Mairo saat ini adalah area resistance. Jadi teman-teman jangan FOMO lagi. Ya, secara movement dia sebenarnya udah turun cukup jauh. Kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, Mairo ini udah turun bahkan sempat ke all time low yaitu di 0,009 dolar. Bisa recover sedikit tapi itu nggak cukup. Dan untuk proses recover yang terjadi pun juga ini sebenarnya mengindikasikan tren yang positif. Mairo membentuk yang namanya higher high baru ya, dan juga higher low baru, dan secara movement sih harusnya dia bisa naik lebih tinggi seperti ini gitu. Kalau kita ukur murni dengan technical, ada kemungkinan dan opportunity dia untuk naik. Area supportnya, area resistance-nya itu ada di 0,028 ya, dan jika level tersebut ditembus, next target itu masih bisa naik sampai 0,042 dolar gitu. Jadi penting banget sih untuk Mairo bisa tetap positif dan juga bullish. Kalau bisa melampaui area resistance di 0,028 ini. Gitu. Kita butuh mempertimbangkan kondisi Bitcoin dan juga Bitcoin dominance sebenarnya teman-teman. Seandainya kalau Mairo gagal, ya udah berarti dia berpotensi untuk kembali turun. Gitu. Jadi ya itulah Mairo dan juga koin-koin yang lain yang belum kita bahas, jangan berkecil hati, kita akan cicil
bahas bertahap teman-teman. Jadi thank you so much yang udah support channel ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Feel free untuk teman-teman yang pengen join. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.